Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian, Bapak Dr. Azwar Anwar, SEMSI AKCA, dan Ibu Hairunisa, SH, Estat, MAKTR, dan juga teman-teman sekalian yang sudah sempat hadir pada pertemuan kali ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akil dengan NIM 2309015025053 dari program studi akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Izinkan saya untuk mempresentasikan proposal dari penelitian saya yang berjudul Perbandingan Persepsi Akuntan Senior dan Junior terhadap penggunaan AI dalam audit laporan keuangan. Nah, pada presentasi kali ini saya akan membagi pembahasannya menjadi tiga, yang diawali dengan pendahuluan, dilanjut dengan kajian pustaka, lalu yang terakhir kita akan membahas metode dari penelitian. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu pendahuluan, yaitu latar belakang. Jadi, yang melatar belakangi penelitian ini adalah perkembangan kecerdasan buatan. Ini membawa perubahan besar dalam dunia akuntansi dan audit. Teknologi ini dipercaya dapat membantu auditor bekerja lebih cepat, akurat, dan juga efisien. Nah, penggunaan AI itu mendorong otomatisasi tugas rutin audit sehingga auditor dapat fokus pada analisis risiko dan pengambilan keputusannya saja. Namun, penerapan ini juga menimbulkan tantangan baru seperti risiko etika dan juga keamanan data. Nah, persepsi terhadap AI itu dapat berbeda antara akuntan senior dan juga junior. Akuntan senior itu nampak lebih berhati-hati, sedangkan akuntan junior itu lebih terbuka dan optimis memanfaatkan teknologi ini. Nah, perbedaan pengalaman dan generasi itu dapat membuat tingkat penerimaan AI tidak sama. Diperlukan penelitian dan kolaborasi agar penerapan teknologi ini dapat berjalan dengan seimbang. Makassar sendiri sebagai kota besar dapat dengan aktivitas bisnis yang tinggi menjadi lokasi yang relevan untuk meneliti fenomena ini. Kompleksitas laporan keuangan di kota ini menuntut auditor untuk siap beradaptasi dengan teknologi. Penelitian ini berangkat dari perbedaan persepsi akuntan senior dan junior terhadap penggunaan AI dalam audit laporan keuangan. Perbedaan pandangan ini dapat mempengaruhi efektivitas penerapan teknologi dalam praktik audit. Nah, dari latar belakang tersebut, saya dapat merumuskan masalah. Jadi, kemajuan kecerdasan buatan atau AI itu dapat mengubah cara auditor bekerja. Namun, perbedaan generasi dapat menimbulkan pandangan yang beragam terhadap teknologi ini. Yang dimana akuntan senior itu sering melihat AI itu dengan hati-hati karena khawatir dengan risiko etika dan keamanan data. Namun sebaliknya akuntan junior itu lebih optimis karena eh, menganggap AI itu dapat meningkatkan efisiensi kerja. Nah, perbedaan pandangan ini dapat memengaruhi proses penerimaan dan penerapan AI dalam audit laporan keuangan. Oleh karena itu, perlu diteliti apakah ada perbedaan signifikan antara persepsi akuntan senior dan junior terhadap penggunaan AI dalam audit laporan keuangan. Nah, dari latar belakang dan rumusan masalah yang sudah saya paparkan, saya membuat tiga pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana persepsi akuntan senior terhadap penggunaan AI dalam audit laporan keuangan? Yang kedua, bagaimana persepsi akuntan junior terhadap penggunaan AI dalam audit laporan keuangan? Dan yang ketiga, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya dalam penerimaan dan kepercayaan terhadap AI? Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini berdasar pada pertanyaan penelitian yang sudah saya paparkan sebelumnya. Ada tiga juga. Yang pertama, mengetahui persepsi akuntan senior terhadap manfaat, resiko, dan keandalan penggunaan AI dalam audit laporan keuangan. Yang kedua, mengetahui persepsi akuntan junior terhadap penggunaan pemanfaatan eh, mengenai manfaat, resiko, dan keandalan penggunaan AI dalam audit laporan keuangan. Dan yang ketiga membandingkan perbedaan persepsi antara akuntan senior dan junior terkait penerimaan, kepercayaan, serta kesiapan dalam penggunaan AI.
Nah, dari pemaparan saya sebelumnya, melalui penelitian ini diharapkan pengetahuan di bidang ilmu akuntan dan audit itu semakin luas, terutama yang berkaitan dengan penerapan audit laporan keuangan dengan bantuan AI atau artificial intelligence. Nah, untuk manfaat penelitiannya itu saya bagi lagi menjadi tiga. Ada bagi saya sendiri atau sebagai peneliti, ada sebagai praktisi, dan juga ada bagi institusi atau organisasi profesional. Untuk saya sendiri atau peneliti, penelitian ini menambah pemahaman tentang penerimaan AI di Makassar dan juga menjadi pengalaman akademik dalam penelitian akuntansi berbasis teknologi. Nah, bagi praktisi, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tantangan dan peluang penerapan AI dalam audit untuk mendukung penelitian dan kebijakan penggunaan teknologi. Lalu ada bagi institusi dan organisasi profesi akuntan, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam merancang kurikulum ataupun program pengembangan profesional agar sesuai dengan kebutuhan era digital dan mengurangi kesenjangan antar generasi. Nah, setelah kita membahas pendahuluan, kita beralih ke kajian pustaka. Ada ada yang pertama yaitu tentang persepsi. Jadi menurut Stephen P. Robbins, persepsi merupakan suatu proses yang ditempuh oleh individu untuk mengorganisasikan serta menafsirkan kesan-kesan yang diterima melalui indera mereka, sehingga memberikan makna bagi lingkungan di sekitarnya. Lalu ada juga definisi menurut Kiniki dan Keitner. Mendefinisikan persepsi sebagai proses psikologis yang dialami oleh setiap individu dalam memahami informasi mengenai lingkungannya melalui berbagai alat indera, seperti penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan juga penciuman. Selanjutnya ada definisi tentang akuntan. Jadi Anderson pada tahun 2012 menyatakan bahwa profesi akuntan adalah lingkup kerja yang dilakukan oleh akuntan sebagai akuntan publik yang lazimnya terdiri dari pekerjaan audit, akuntansi, pajak, ataupun konsultan manajemen. Jadi, akuntan ini melakukan tugas dan bekerja sebagai pencatat dan penyusun laporan informasi dan susunan kejadian yang berguna dan bernilai bagi pemakai informasi. Selanjutnya ada AI atau kecerdasan buatan. Jadi menurut McCarthy pada tahun 2007, kecerdasan buatan atau AI adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk membuat mesin cerdas, khususnya pembuatan program atau aplikasi komputer cerdas. AI adalah langkah menuju pembuatan komputer, robot, ataupun aplikasi atau program yang berperilaku cerdas seperti manusia. Adapun juga menurut Kusuma Dewi pada tahun 2003, subbidang ilmu komputer yang dikenal sebagai kecerdasan buatan berkaitan dengan pembuatan mesin komputer dan mampu melakukan tugas yang sebidang dengan yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya ada audit. Menurut Ernest Elder dan Beasley pada tahun 2014, auditing adalah akumulasi dan evaluasi atas bukti-bukti mengenai informasi untuk menetapkan dan melaporkan pada tingkat korespondensi antara informasi dan menetapkan kriteria. Audit seharusnya dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Ada juga definisi menurut Agus pada tahun 2017, audit sebagai suatu pelaksanaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen serta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran pelaporan keuangan tersebut. Nah, setelah kita membahas kajian pustakanya, kita beralih ke metode penelitiannya. Untuk penelitian ini sendiri menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif untuk membandingkan persepsi antara akuntan senior dan junior terhadap penggunaan AI dalam audit laporan keuangan. Data nantinya dianalisis secara statistik menggunakan software SPSS
untuk melihat hubungan antara perbedaan variabel. Nah, penelitian ini menggunakan untuk sumber datanya, penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu ada data primer yang berasal dari kuesioner yang akan disebarluaskan kepada akuntan yang ada di Makassar. Lalu data sekundernya itu berasal dari buku ataupun jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian ini. Untuk populasinya sendiri, tentunya adalah seluruh akuntan yang ada di Makassar yang diambil secara acak sampai jumlah tertentu. Untuk jumlah populasinya sendiri masih belum diketahui. Lalu untuk sampelnya sendiri eh, tentunya bagian dari populasi yang mewakili karakteristik akuntan di Makassar. Untuk teknik pengambilan datanya menggunakan non-probability sampling dengan metode kuota sampling. Bisa dilihat di bawah ada juga rumus samplingnya ada N sama dengan Z kuadrat dikali P dikali dalam kurung 1 dikurang P per D kuadrat. Nah, teman-teman bisa melihat di sini, ini adalah variabel dari penelitian saya. Untuk X1-nya adalah persepsi akuntan senior, X2-nya persepsi akuntan junior, dan Y-nya adalah penggunaan AI pada audit laporan keuangan. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah prosedur dari penelitian saya. Pertama, penelitian ini dimulai dengan membandingkan persepsi antara akuntan senior dan junior di Makassar terhadap penggunaan AI dalam audit laporan keuangan. Selanjutnya dilakukan perumusan masalah, lalu dikembangkan kerangka pikir. Setelahnya dilakukan pengumpulan data melalui wawancara tidak langsung atau dengan pembagian kuesioner. Data yang terkumpul nanti dianalisis dengan metode kuantitatif melalui uji validitas, uji reliabilitas, asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Nah, nanti data yang telah dianalisis akan ditarik kesimpulannya. Sekian penjelasan dari saya. Untuk itu, saya membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, untuk penanya pertama ada Reza Apriansyah. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Izin bertanya. Pertanyaan saya itu bagaimana peneliti menjamin bahwa responden akuntan senior maupun junior benar-benar memahami konsep dan penerapan AI dalam audit sebelum mengisi kuesioner. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke Ahmad Akil. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, sebelum responden mengisi kuesioner, rencananya itu saya nanti akan memberikan penjelasan singkat di deskripsinya tentang apa yang dimaksud dengan AI dalam konteks audit pada bagian deskripsi sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaannya. Dengan cara itu, semua responden baik itu yang dari akuntan senior maupun akuntan junior itu memiliki pemahaman dasar yang sama. Selain itu, beberapa pertanyaan di awal itu nanti akan dibuat untuk menguji tingkat pemahamannya responden ini terhadap AI agar data yang dikumpulkan itu valid. Mungkin seperti itu jawaban saya. Saya kembalikan ke Reza bagaimana. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dapat saya simpulkan bahwa sebelum mengisi kuesioner, eh, Ahmad Akil, saudara Ahmad Akil menjelaskan dulu secara singkat apa itu AI dalam konteks audit, eh, dan juga di awal kuesioner ada beberapa pertanyaan buat mengecek sejauh mana mereka paham tentang AI. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Reza sudah bertanya. Selanjutnya ada siapa tadi? Ada Fitri Faizanayanti. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi, di sini itu saya mau tanya tentang teori apa yang bisa menjelaskan kenapa akuntan senior dan akuntan junior itu berbeda dalam menerima dan menyesuaikan diri dalam teknologi baru seperti AI. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi,
Teori yang paling relevan itu ada yang namanya teknologi acceptance model, yang dimana teori ini menjelaskan kalau penerimaan seseorang terhadap teknologi baru itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, persepsi terhadap penggunaan, dan yang kedua, persepsi terhadap kemudahan penggunaan. Nah, dalam konteks penelitian ini, perbedaan generasi itu berpengaruh terhadap kedua faktor ini. Selain itu, teori ini juga menjelaskan proses adaptasi, yang dimana persepsi kemudahan penggunaan membuat seseorang lebih cepat belajar dan menyesuaikan diri. Yang dimana akuntan junior itu yang terbiasa dengan teknologi akan lebih cepat beradaptasi, sedangkan akuntan senior itu cenderung mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus menyesuaikan cara kerja yang lama dengan sistem yang baru. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke Naya. Baik, terima kasih. Jadi, saya bisa simpulkan dari jawabannya itu kalau misal perbedaannya itu bisa dilihat dari em, lewat teori teknologi acceptance model. Jadi teorinya itu bilang kalau orang akan mau pakai teknologi kalau mereka merasa teknologi itu berguna dan mudah dipakai. Terus kalau akuntan junior itu bisa lebih cepat menerima AI karena mereka sudah terbiasa dengan teknologi, jadi merasa AI itu mudah dan membantu pekerjaan. Sementara akuntan senior itu dia butuh waktu lebih karena harus menyesuaikan kebiasaan kerja lama dengan sistem baru, sehingga proses adaptasinya itu tidak secepat generasi yang lebih muda. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Naya sudah bertanya. Dengan mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya memohon maaf jika ada penjelasan saya atau tutur kata saya yang tidak berkenan di hati para hadirin sekalian. Mungkin sekian penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, jadi Ahmad Akil ini masih membaca sedikit penjelasannya, terus PPT-nya itu terlalu polos dan eh, tidak ada gambar-gambarnya. Jadi skornya Ahmad Akil itu 61. Kalau memenuhi syarat viewers 100 orang tambah 25 jadi 86. Kemudian lanjut Muhammad Hairil